pikiran dia pas dia bikin patches itu kali, Kak? Baik, pas dia bikin tesis, iya boleh. Ada jawaban yang lain? Pikiran utama, ya. Yang disebut sebagai pikiran utama itu bisa jadi topiknya, bisa jadi em, bisa jadi kata utama, bisa jadi kalimat utama, ya. Pokoknya satu hal yang disebut-sebut dari awal sampai akhir bacaan, ya. So, yes, kalau ketemu pertanyaan seperti ini, berarti kamu harus menemukan pikiran utama dari um, bacaan tersebut. Remember, kalau ketemu pertanyaan seperti ini, hal itu, topik itu, si pikiran utama itu harus selalu disebut-sebut dari awal sampai akhir. Oke? Okay? Now look at question number 2. Kalau ketemu pertanyaan seperti ini, yang ditanyain apa sih? Anyone? Number 2? Gak tahu? Enggak, Kak. Enggak. Lupa. Oke. Okay. What is the main idea? Berarti sama ya, sama-sama menanyakan pikiran utama. Oke. Okay? The paragraph following the passage. Paragraf yang mengikuti bacaan. Oke, okay? Passage itu artinya bacaan. Following artinya mengikuti. Oke, okay? Misalnya nih, coba teman-teman lihat soal bahasa Inggris persiapan 6 UTBK. Teks yang pertama. Kamu punya bukunya kan ya? Coba ya, saya share di sini ya. Mana bukunya? Oh, ini. Nih. Soal nomor 51 sampai 53. Ya. Paragrafnya ada berapa itu? Soal nomor 51 sampai 53, teksnya ada berapa paragraf itu, teman-teman? Satu, Kak. Cuman satu kan? Iya, Kak. Ya, paragrafnya cuma ada satu. Nah, kalau saya kasih pertanyaan, what is the main idea of the paragraph following the passage? Yang ditanyakan paragraf yang mana? Paragrafnya kan cuma ada satu. Setelah Kalau ada, paragraf 1, very good, that's it. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti nomor 2, itu artinya kamu harus mengira-ngira, ya. You have to predict. Kira-kira kalau ada paragraf kedua, itu isinya seperti apa? Ya, ini saya salah nulis soal nih. Harusnya soalnya bukan seperti ini. The main idea, harus. Intinya, kalau kamu menemukan soal main idea of the following passage, itu artinya kamu harus mengira-ngira, kamu harus nebak, ya. Apa sih paragraf selanjutnya? Apa sih isi dari paragraf selanjutnya? Gitu, ya. Jadi kalau kalau kita baca teks, terus di teksnya itu ada 3 paragraf, ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Terus ada pertanyaan, the main idea of the following passage, berarti kamu harus ngira-ngira paragraf keempat kira-kira, ya, mungkin bisa jadi isinya apa ya, gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan pertanyaan the main idea of the following passage. Oke? Okay? Nah, teman-teman, pertanyaan seperti ini ada alternatifnya. Ya, sometimes
Dia tidak menanyakan the following, tidak menanyakan following the passage. Kalau tadi kan pertanyaannya the main idea of the paragraph in the following passage. Itu artinya kalau paragrafnya ada 3, yang ditanyakan paragraf keempat. Itu kalau following the passage. Ya, nanti ada alternatifnya teman-teman. Kadang-kadang alternatifnya seperti ini. Nanti alternatifnya kayak gini. What is the main idea of the paragraph preceding the passage? Ya. Jadi bedanya ada di kata following sama ada di kata preceding. Ya. Jangan pakai warna merah, merah banget. Ya. Fokusnya ada di kata following sama kata preceding. Kalau following itu artinya sesudahnya, mengikuti. Ya. Kalau preceding artinya sebelumnya. Oke? Jadi kalau misalnya kamu baca tadi di sini, kalau kamu baca di sini, ini cuma ada 1 paragraf. Terus ada pertanyaan, main idea of the preceding paragraph, berarti artinya paragraf sebelum, ya, paragraf sebelum satu paragraf ini, ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, ya dia mati. Jadi kalau ada pertanyaan the main idea of the paragraph preceding the passage, artinya dia menanyakan paragraf sebelum paragraf pertama. Ya. Jadi kalau saya kasih contoh, kamu lagi baca, di bacaan itu ada 3 paragraf, ya. Kemudian ada pertanyaan main idea of the preceding paragraph. Berarti yang ditanyakan atau kamu harus nebak paragraf yang ada sebelum di paragraf 1. Ya, jadi sebelum paragraf 1 itu isinya apa? Gitu. Ya. Saya sempat perhatiin di beberapa contoh soal UTBK, kemudian di beberapa soal UTBK tahun lalu itu ada pertanyaan seperti ini, ya. Tapi kalau saya tidak salah kalimatnya biasanya kayak gini teman-teman. Sorry ya, saya lagi tulis di chat. The main idea of a paragraph preceding the passage is most likely about bla 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 bla. Oke, teman-teman silakan lihat di message, ya. Silakan lihat di message. Itu salah satu variasi soalnya juga, ya. Jadi di situ ada the main idea, pokok pikiran of the paragraph, ya, pokok pikiran dari paragraf preceding the passage, sebelum bacaan, is most likely about. Ada yang tahu artinya most likely itu apa? Most likely. Most itu artinya? Most paling memungkinkan. Paling mungkin. Very good. Thank you very much. Ya, most likely itu artinya paling mungkin. Ya. Nah, kenapa sih kok pakai kata paling mungkin? Karena paragrafnya belum ada. Kamu harus memperkirakan. Kira-kira kalaupun ada paragraf sebelum bacaannya, kira-kira isinya paling mungkin apa ya? Gitu. Ya. Jadi teman-teman, kenapa sih Kak kok ada pertanyaan kayak gini, aneh banget. Itu salah satu skill yang akan teman-teman butuhkan pada saat kuliah nanti. Nanti pada saat kuliah, teman-teman harus bisa memperkirakan
kalau kondisinya seperti ini, kira-kira nanti gimana ya? Kalau udah kejadian kayak gini, kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, kayak gitu. Nanti pada saat kuliah, teman-teman membutuhkan kemampuan analisis tersebut, ya. Kan banyak tuh yang udah yang ngasih tahu, ih kuliah itu beda banget tahu sama sekolah. Emang bener, ya. Kalau sekolah itu biasanya teacher akan kasih tahu kamu semuanya. Teacher akan kasih tahu kamu materinya, kamu diajarin, kamu dikasih latihan soal, ya kan? Terus nanti kalaupun kamu nggak ngerti, teachernya akan nanya, gimana udah ngerti? Coba kerjain soal ini, bisa nggak? Lo kok nggak bisa? Nggak ngertinya di mana? That's what you have at school, ya. Karena memang sekolah sistemnya seperti itu. Nanti pada saat kuliah tidak seperti itu, teman-teman. Kamu hanya dikasih bahan bacaan, baca, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti kamu sudah paham. That's it. Dosennya nggak akan ngejelasin kamu. Ya, nanti kamu harus analisis sendiri. Paling nanti dosen akan cuman ngasih contoh kasus aja. Nih, coba kalau kejadiannya kayak gini. Kalau menurut kamu, kira-kira kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Gitu, teman-teman, kalau kuliah. Makanya, Makanya dari sebelum masuk kuliah, kamu sudah harus terbiasa untuk menganalisis. Oke? Nah, itu tadi dua, tiga contoh soal, ya, tiga contoh soal yang biasanya ditanyakan di UTBK. Ada satu lagi sih sebenarnya contoh soal, tapi ini saya yakin kamu pasti paham lah pertanyaan ini. Saya tetap kasih ya. Saya yakin kamu pasti paham pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan nomor 4, saya juga mencantumkan variasinya. What does the underline word mean? The underline word can be best replaced with, or the synonym of the underline word is. Tahu ya, ini pertanyaan menanyakan apa? Tahu nggak ini nanyain apa? Hello? Apa arti kalimat yang garis bawahi, Kak? Oke. Kata, bukan kalimat. Ya. Oh ya, kata. Iya, kata, Kak. Iya, jadi dia nanyain arti, teman-teman. Dia nanyain arti kata. Oke. Kalau ini kan nanyain arti. Kalau ini maksudnya apa? Replace. Maksudnya replace apa? Menggantikan. Yes, very good. Ya. Jadi di underline word, kata yang digaris bawahi bisa diganti dengan, ya. Biasanya kalau pertanyaan seperti ini, berarti dia akan menanyakan sinonim, sama seperti pertanyaan selanjutnya. Ya, pokoknya intinya soal kayak gini, ini benar-benar melatih vocabulary skill, melatih perbendaharaan kata kamu. Ya, salah satu skill yang bisa teman-teman asah untuk persiapan UTBK Bahasa Inggris adalah vocabulary. Semakin banyak kata-kata yang teman-teman ketahui, semakin banyak kata-kata bahasa Inggris yang teman-teman punya, semakin mudah kamu memahami isi bacaan. Ya. Terus gimana Kak caranya untuk enriching vocabulary, untuk menambah kosakata? Baca kamus? Ya enggak gitu juga lah. Nanti ada kegiatannya, nanti saya kasih contoh deh. Ya, oke. Jadi saya mau review lagi ya teman-teman. Nomor 1 itu pertanyaan yang menanyakan apa? Nomor 1 itu nanyain apa? Pokok pikiran. Yes, for the whole text ya, untuk semua bacaan. Kalau untuk nomor 2 itu pertanyaan yang menanyakan apa? Pokok pikiran paragraf selanjutnya. Yes, paragraf sesudahnya. Ya, jadi following itu artinya setelah bacaannya. Kalau yang nomor 3, paragraf sebelumnya. yes, ya.
Preceding itu artinya sebelum paragraf pertama. Oke? Kalau pertanyaan nomor 4 menanyakan apa? Sinonim. Nomor 4 nanyain apa? Nanyain sinonim, nanyain arti, ya. Yang paling sering sih sinonim. Oke? Nah, coba. Sekarang saya kasih pertanyaan-pertanyaan lain. Ini dulu. Oke, saya punya 4 pertanyaan baru. Enggak baru sih, cuman selanjutnya. The next 4 questions. Question number 5, the best summary of the passage is, apa itu summary? Ringkasan. Very good, thank you. Summary disebut dalam bahasa Indonesia disebut ringkasan atau rangkuman. Teman-teman, kalau ketemu pertanyaan yang menggunakan kata summary atau summarize, sama-sama menanyakan ringkasan, sama-sama menanyakan rangkuman, pastikan pilihan jawabannya mengandung, apa ya? Bukan mengandung, apa sih? Pastikan pilihan jawabannya menyebutkan semua poin yang ada di bacaan. Ya. Jadi kalau bacaannya ada 3 paragraf, kamu harus tahu pokok pikiran dari paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan pastikan 3-3-nya disebutkan dalam ringkasan tersebut. Ya. Usually when you see this type of question, kalau ada pertanyaan yang menanyakan summary, itu biasanya kalimatnya copy paste, teman-teman. Jadi kata-katanya itu sama plek dengan apa yang ada di teks. Bedanya kalau summary dibuat menjadi lebih singkat. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau ketemu kata summary atau summarize dalam soal, itu berarti dia menanyakan ringkasan. Oke. Kemudian di pertanyaan selanjutnya saya mencantumkan from the passage. From the passage we can conclude that. Nomor 6 tuh nanyain apa sih, teman-teman? Kesimpulan? Very good, thank you very much. Ya, conclude artinya menyimpulkan. Ya, conclusion itu artinya kesimpulan. Sorry, saya distracted. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, artinya dia menanyakan kesimpulannya. Oke? Nah, coba saya mau nanya dong teman-teman, apa sih bedanya ringkasan dengan kesimpulan? Ada yang tahu? Apa sih bedanya ringkasan sama kesimpulan? Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Inggris silahkan, karena konsepnya sama. Dan ringkasan dalam bahasa Indonesia definisinya sama. Ada yang tahu bedanya? Nanti itu ngaruh loh di soal. Kalau kamu ketemu soal summary, nanti pilihan jawabannya akan begini. Kalau pertanyaannya conclude, nanti pilihan jawabannya akan begitu. Dan itu ngaruh. Ada yang tahu bedanya ringkasan dengan kesimpulan? Anyone? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Oke. Karena saya baik hati dan tidak sombong. Alah. Jangan kaku ya teman-teman. Udah jam 1 nih, jam-jam bahaya, jam-jam super duper ngantuk. Makanya. Ya Kak, bener banget Kak. Kan, bener kan?
Makanya jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang, santai aja. Nanti kalau kamu malah stres, malah ngantuk, tidur lagi. Udah gitu online lagi ke kelasnya. Oh my God. Jadi teman-teman, jatuh. Yang dimaksud dengan summary atau ringkasan itu biasanya kata-katanya copy paste dari bacaannya. Copy paste ya, jangan copy paste. Oh my God, 2021 masih aja copy paste. Ya, teman-teman, kalau kalau membaca tulisan COPY PASTE, jangan copy paste ya. Disebutnya copy paste. Oke. Ya, kata-katanya, kalimatnya itu akan copy paste dari sumber bacaannya, teman-teman. Itu yang disebut dengan ringkasan. Ya, jadi kalau misalnya kamu dapat soal the best summary, it means kamu bisa tinggal lihat aja pilihan jawabannya, kamu bandingin sama teksnya. Pilihan jawabannya apa, sama nggak kalimatnya dengan ada di teks. Seperti itu. Itu kalau summary. Oke, bedanya dengan conclusion, bedanya dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan kamu akan menemukan kata-katanya berbeda dengan yang ada di teks. Ya, kalau kesimpulan biasanya dia akan menggunakan sinonim. Kalau kesimpulan, pokoknya kalimatnya nggak ada di bacaannya, teman-teman. Itu kalau kesimpulan. Ya, jadi pada saat kamu baca soal nanti, begitu ketemu kata summary, oh berarti kata-katanya sama banget sama yang ada di teks. Ya, tapi kalau pertanyaannya menanyakan conclusion, okay, berarti kamu benar-benar harus paham isi teksnya apa, ya. Terus nanti pilihan jawabannya benar-benar harus dicari yang paling sesuai. Okay. Jadi kalau dipikir-pikir, oh Kak, berarti lebih ribet yang conclusion ya? Oh iya, benar, lebih ribet yang conclusion. Makanya coba deh cari di soal-soal UTBK, ya. Pasti kebanyakan yang ditanyain yang conclusion. Loh, kok yang ditanyain kebanyakan conclusion? Iyalah, kan lebih susah. Kalau UTBK itu pasti soalnya dibuat sesulit mungkin, teman-teman. Ada yang tahu kenapa soal UTBK selalu dibuat susah? Ada yang tahu nggak? UTBK itu susah. Pokoknya tipe soal yang paling susah itu zaman SNMPTN. Kalau zaman sekarang kan SNMPTN yang pakai itu ya, yang pakai nilai rapot. Enggak, teman. Kalau dulu tahun 2015, 2014 tuh kalau saya nggak salah ya. Itu tes masuknya namanya SNMPTN. Itu soalnya, astagfirullah. Saya aja yang guru bahasa Inggris sampai geleng-geleng, gelap. Gue gak mau ngejar SNMPTN. Soalnya emang dibuat sesulit mungkin, ya. Kenapa sih kok soalnya dibuat susah? Karena ini adalah ujian saringan, teman-teman. Pertanyaannya memang dibuat untuk menggugurkan, ya. Makanya susah. Gitu. Jadi kamu harus menentukan apakah saya akan jadi yang gugur atau akan jadi yang lolos. Ya, itu semua terserah kamu. Kalau kamu pengen jadi yang lolos, ya berarti harus berusaha. Ya, harus berusaha, harus belajar, harus latihan, dikurangi main gadgetnya, dikurangi streamingnya, latihan soal aja. Meskipun SG kelasnya online, ikutin aja. Pasti ada yang bisa dipelajarin. Meskipun boring, oh buset Kak, ngantuk banget. Iya udah, kalau mau ngikutin ngantuk lo, paling lo gugur. Ya, mau jadi yang gugur? Pasti nggak mau. Makanya ayo berusaha. Ya, gitu teman-teman. Ada sesi motivasinya dikit boleh lah ya, biar nggak pusing sama soal banget. Tadi pagi fisika kan, oh my god, fisika. Ya, kelas siangnya ada motivasinya sedikit biar lebih semangat belajar fisikanya, karena gue tahu, Bo, fisika itu sulit. Terus fisikanya UTBK, tambah gila lagi. Semangat pejuang PTN. Ya, itu tadi ya teman-teman pertanyaan yang menggunakan kata summary atau summarize, sama pertanyaan yang menggunakan kata conclude atau conclusion. Oke, kita balik lagi ke slideshow tadi. Saya mau nanya pertanyaan nomor 7 ya. According to the passage, it can be hypothesized that
Aduh, apa itu hypothesize? Ada yang tahu teman-teman nomor 7 nanyain apa? Hipotesis bukan Kak? Hipotesis itu apa? Eh, dugaan sementara. Yes, pinter. Wah, jangan-jangan di keluarganya ada yang S3 ya, pernah bikin hipotesa ya? Enggak Iya Kak. bener ya. Oh belum. Enggak. Belum kali. Oke, benar sekali ya teman-teman, yang dimaksud dengan hipotesis adalah dugaan, perkiraan, atau prediksi. Biasanya yang namanya hipotesis di soal bahasa Inggris itu dia akan menanyakan tentang masa depan, ya. Jadi kalau ada hal yang terjadi berulang-ulang, kira-kira nanti ke depannya gimana ya, gitu. Biasanya teksnya itu akan membahas tentang suatu hal atau suatu fenomena yang buruk, teman-teman. Biasanya seperti itu, ya. Saya sudah beberapa kali research kalau ada teks yang isinya tentang satu kegiatan yang berdampak negatif, itu kalau terjadi berulang-ulang, nanti ke depannya gimana ya? Nah, itu biasanya akan keluar tuh pertanyaan nomor 7. Ya. Good. Jadi kalau ada pertanyaan hypothesized, itu berarti dia menanyakan hipotesa atau menanyakan dugaan atau prediksi di masa depan. Oke? Satu lagi sebelum kita ngerjain soalnya, satu lagi soal nomor 8. Itu yang ditanyakan apa ya, teman-teman? Nanyain apa sih? Any idea? Clue-nya dari kata infer. Ya, oh begitu. Clue-nya ada di kata infer, teman-teman. Any idea? Belum pernah dengar? Oke. Infer, ya. Sorry, inferred berasal dari kata infer, ya. Infer itu adalah kata kerjanya, kata bendanya adalah inference. Inference itu bersinonim dengan kata implication, yang artinya adalah makna tersirat. Oke, ini sebenarnya cukup agak nyenggol-nyenggol dikit sama conclusion, di mana dia akan menuliskan kata-kata yang lain untuk menyiratkan satu makna. Hah? Apaan sih Kak? Maksud lo nggak ngerti gue. Misalnya gini, kamu bayangkan kita adalah teman. Oh emang kita teman, Deng ya? Cuman beda beberapa tahun kali ya umur kita. Anyway, ceritanya kita temen ya. Terus kamu cerita sama saya, Mayang, gue dapet undian mobil, apa mobil yang ngetren sekarang apa ya? Mobil Mercedes-Benz C-Class. Gue aja ketawa. Ulangi lagi ya, repeat. Mayang, gue menang undian mobil Mercedes-Benz C-Class. Ceritanya kamu cerita gitu ke saya. Terus ekspresi saya seperti ini, teman-teman. Oh really? Ya, ekspresi saya seperti itu. Itu ekspresi saya yang pertama. Bandingkan sama ekspresi saya yang kedua. Begitu kamu bilang, Mayang, gue menang undian mobil Mercy C-Class. Terus ekspresi saya begini, really? Ya, kalimatnya sama-sama, oh really. Tapi waktu ekspresi yang pertama, saya bilang, oh, really? Kalau ekspresi yang kedua, oh, really? Oke. Kamu bisa ngerti nggak perasaannya saya sebagai si perespon waktu saya bilang yang pertama? Really? Itu artinya saya merasa apa sih? Excited bukan Kak? Kok tahu? Ya tahu dong. Ya, Saya bilang nggak kalau saya excited? enggak. Enggak. Nah, itu namanya makna tersirat. Saya nggak perlu ngomong, saya cuma bilang, really? Tapi kamu sudah tahu kalau saya excited. Itu namanya makna tersirat. Kalau saya bilang, really? Makna tersiratnya apa sih? Kurang percaya? Atau Yes. nggak percaya? Bahkan nggak percaya, meragukan. Masa sih? Lo kan orang paling nggak beruntung di dunia, misalnya. Nggak, itu kejauhan. Ya, gitu ya.
Jadi itu yang dimaksud dengan makna tersirat. Inference, implication, kemudian di soal biasanya dia akan menggunakan kata inferred. Atau kalau tidak menggunakan kata inferred, dia bisa menggunakan kata implied. Ya. Nah, itu tadi berapa tadi soalnya? 8 ya. 8 contoh soal yang saya ngambil soal itu cukup random sih, teman-teman. Ada beberapa yang diambil dari persiapan 6, tapi ada beberapa soal juga yang memang saya pengen kenalin ke kamu. Oke? Nah, yuk sekarang kita ke buku. Silakan dibuka buku persiapan 6 UTBK Bahasa Inggris soal nomor 1 sampai 53. Ya, 1 sampai 53 dulu. Yang gampang dulu aja deh. Kenapa saya bilang gampang? Kedua paragrafnya cuma sebiji. Soalnya cuma 3 pula. Gampang lah. Oke? Seperti saya bilang tadi, kalau ngerjain kalau ngerjain bagian bahasa Inggris, you must understand each of the questions. Pertanyaannya harus paham, teman-teman. Coba lihat pertanyaan nomor 51 itu nanyain apa, hayo. Nomor 51 tuh nanyain apa? Nanyain appeal, nanyain arti kata, ya. Jadi nomor 51 itu nanyain arti kata. Coba lihat pilihan jawabannya. Ada yang tidak tahu artinya? Tahu semua? Tahu ya? Tahu ya? Kak, mau nanya Kak, Boleh dong. bargaining itu apa Kak? Kayak negosiasi Pak. gitu Kak? Yes, pintar. Bargaining itu tawar-menawar. Apa ini apa? Nah, tuh dia tuh. Bargaining berasal dari kata bargain yang artinya tawar-menawar. Kalau yang B apa? Berasal dari kata attractive. Attractive itu artinya apa? Menarik. Very good. Ya, berasal dari kata attractive yang artinya menarik. Attractive, interesting, amazing, enggak. Attractive itu lebih ke interesting sih. Kalau request apa? Gampang lah kalau request. Request artinya apa? Permintaan. Yes. Kalau preparedness itu berasal dari kata prepare yang artinya Menyiapkan. yes. Mempersiapkan. Apa sih bedanya mempersiapkan dan menyiapkan? Saya guru bahasa Inggris. Kalau dikasih bahasa Indonesia bingung deh. Prepare itu mempersiapkan. Sama lah ya. Itulah intinya. Kalau reasoning berasal dari kata reason yang artinya Pertimbangan. reason alasan dong. Alasan. Alasan, latar belakang, penyebab, that's reason. Oke? Ya, jadi yang ditanyakan adalah kata appeal. Appeal itu artinya apa? Kalau nggak tahu, ini saya kasih tahu arti dari pilihan jawabannya. Nanti kamu bisa lihat di bacaannya. Ya, nanti kalau sudah ditaruh di bacaan, biasanya lebih mudah dipahami. Oke? Kalau nomor 52, nanyain apa? Can. Ya, tapi bukan artinya can ya. Kalau kamu lihat di pilihan jawabannya, biasanya kalau kita pakai kata can artinya bisa. Ya, tapi nggak ada tuh yang pilihan jawabannya able. Ya. Di pertanyaan nomor 52, dia menanyakan arti kata can itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan possibility, menunjukkan request, menunjukkan recommendation,
menunjukkan ability, atau menunjukkan certainly. Oh, saya kira tulisannya certainty. Oke, salah cetak deh. Itu harusnya certainty tahu. Ya. Jadi kamu akan lihat nanti di bacaan itu kata can, apakah dia menunjukkan kemungkinan, permintaan, atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, nomor 53 ini detail soalnya ya. Jadi ini kamu harus baca teksnya baik-baik, kemudian kamu harus melengkapi kalimat ini sesuai dengan bacaan. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, tahu semua artinya? Tahu semua? Consumption tahu ya? Consumption apa? Konsumsi. Konsumsi. Yes. Kalau environment apa? Lingkungan hidup. Lingkungan. Ya. Kalau application. Application artinya banyak, teman-teman. Application apa? Penerapan. Yes, pintar. Ya, application itu bisa jadi penerapan. Di sini saya nulis formulir karena kadang-kadang kalau misalnya kamu mau ikutan kegiatan, you must fill the application. Kamu harus ngisi formulir. Ya, bisa jadi application itu adalah aplikasi fasilitas online yang disediakan oleh gawai tertentu. Gawai. Apa gawai? Gadget. Ya, ceritanya ini teman-teman, ceritanya pengen EYD tapi bingung sendiri. Gawai, galau. Beda. Kata application itu artinya beragam, bisa jadi penerapan, bisa berarti formulir, bisa juga fasilitas online yang ada di gadget, itu juga application. Ya, teknologi ya teknologi. Ya, kemudian yang terakhir ada kata performance, artinya penampilan. Tapi penampilan di sini bukan penampilan fisik ya, lebih ke apa yang dilakukan, gitu. Alright. Nah, tuh saya udah bantuin tuh, nomor 51, 52, 53, nanyain itu, terus pilihan jawabannya juga sudah saya kasih tahu satu-satu. Sekarang tinggal giliran kamu yang baca soalnya, baca teksnya. Teksnya dibaca, dipahami. Karena kita lagi latihan, jadi saya kasih kesempatan kalau ada kata-kata yang teman-teman tidak paham, boleh tanya ke saya. Mau langsung lewat mikrofon, mau lewat message juga boleh. Ya. Biasanya kalau ngerjain soal UTBK itu, saya nggak tahu nih, belum diupdate atau udah, tapi satu soal itu biasanya waktunya 2 menit. Ya, sudah termasuk membacanya. Jadi soal nomor 51, 52, 53, karena ada 3 soal, berarti waktunya 6 menit. Ya, silahkan dibaca teksnya, dikerjakan nomor 51, 52, 53, dalam waktu 6 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya. Tapi waktunya tidak akan saya perpanjang. Okay? You have 6 minutes. Okay? We start now. Kak, mau nanya dong. Boleh. Yang kalimat terakhir, Kak, arti potential to further chip away apa, Kak? Oh, chip away. Bentar, mana itu tadi? The impact goes well beyond resale and has potential to further chip away. Chip away itu
Get rid of. Aduh, get rid of apa ya bahasa Indonesianya? Hus, 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 hus. Minggir, minggir, minggir. Apa itu artinya? Uh, menyingkirkan. Nah, itu dia. Tapi aku lupa. Chip away itu menyingkirkan. Oke, Kak. Waktunya 2 menit lagi. Teman-teman, saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Bentar aja.
Sudah selesai. Gampang kan? Gampang, teman-teman. Tahu nggak thrift store itu apa? Yang jual baju-baju bekas gitu. Iya, betul. Ya, when it comes to thrift store, this store sells not only clothing, ya, jadi tidak hanya clothing saja, they also sell other items like kalau yang pernah saya lihat sih porcelain, and then accessory, and then musical instruments juga ada. Waktu itu sempat famous banget di Bandung, ada toko namanya Babe di daerah Jalan Karapitan. Babe itu singkatan barang bekas. Nah, itu adalah contoh thrift store, ya. Kalau kata teksnya, thrift store ini scale up, makin meningkat. Jadi salah satu toko yang penjualannya cukup tinggi dibandingkan dengan toko-toko yang branded atau mungkin department stores, ya. Kalau kata teksnya, oke? Right, let's see. Question number 1. Apa tuh soal nomor 1? Coba. Kita share screen lagi. 51. The underlined word appeal in the passage. This appeal is manifold. Jadi thrift store ini semakin naik daun, dan appeal ini ternyata banyak. Oke. Appeal, seperti yang saya saya belum sebutin sih. Appeal, arti aslinya adalah daya tarik, teman-teman. Ya. Originally, kata aslinya appeal itu adalah daya tarik. Makanya nomor 51 itu jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Jadi maksudnya daya tariknya thrift store itu makin banyak, teman-teman. Oke. Good. Itu untuk nomor 51. Untuk soal nomor 52. Ya. Nah, kalau ini saya benar-benar harus tunjukin teksnya. Oke. Di sini dia bilang consumers save money on brands they love and help the environment by giving old products new life. Consumers can turn... Sorry ya, ada tukang bakso Malang lewat, jadi tektok-tektok. Abang, kenceng banget tektok-tektok. Okay. Consumers can turn their old stuff into money to buy replacement or other product. Consumer can turn their old stuff. Okay. Konsumen can turn itu apa? Mengganti barang lamanya menjadi uang atau diganti sama produk lain. Ya. Kata can di sini apakah menunjukkan kemungkinan? Possibility itu kemungkinan, kan? Kata can di situ apakah berarti kemungkinan? Enggak. Enggak ya. Jadi bukan yang possibility ya. Kalau request bisa nggak? Enggak juga. Request untuk mengganti barangnya dengan uang atau other product? Bisa. Request bisa loh. Ya, jadi konsumen itu bisa request barang tua jadi uang atau mau diganti barang lain. Bisa loh kalau request. Kemudian recommendation. Apakah can di situ berarti rekomendasi? Konsumen merekomendasikan barang mereka? Nggak mungkin. Nggak mungkin rekomendasi. Itu cuma pilihannya cuma ada 2. Kalau nggak jadi duit, jadi barang lagi. Jadi yang C nggak bisa ya.
Apakah berarti ability? Ability artinya kemampuan. Apakah berarti ability? Kemampuan itu contohnya gini teman-teman. I can speak English. Itu ability. Ya. Apakah di kalimat consumers can turn their old stuff into money? Apakah itu kemampuan? Konsumen mampu. Ya, jadi dia bisa mengubah barang tua jadi uang. Oh, itu namanya dia berarti dia penyihir. Ya. Kalau can berarti ability, berarti si konsumennya itu penyihir. Enggak ya, bukan ability ya. Certainty juga bukan. Ya, jadi kalau certainty itu ketetapan. Biasanya kalau ketetapan dia tidak memberikan pilihan. Jadi, teman-teman nomor 52 can di situ artinya adalah request. Ya. Oke. Hati-hati teman-teman untuk soal nomor 52 ya. Biasanya kita akan menggunakan kata can untuk possibility ya, untuk possibility atau untuk ability ya. Nah, maksudnya gimana Kak? Kayak gini. Saya tunjukin lagi contohnya. Saya gini. Saya punya kalimat I can speak English. Ya, I can speak English. Nah, kata can di sini menunjukkan ability. Artinya saya memiliki kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Itu can yang berarti ability. Kemudian can juga bisa menunjukkan possibility atau kemungkinan. Contoh kalimatnya seperti itu. Be careful. You can hurt yourself. Be careful. You can hurt yourself. Di kalimat ini, kata can tidak menunjukkan ability, teman-teman. Ya, tapi dia menunjukkan kemungkinan kalau kamu melakukan itu, kamu bisa menjadi seperti ini. Kalau kamu lakukan itu, kamu bisa terluka. Kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan possibility. Nah, di bacaan tentang thrift store, kata can bukan berfungsi sebagai ability, bukan juga menunjukkan arti possibility. Tapi dia menunjukkan arti request. Karena kalimatnya bilang bahwa konsumen bisa minta barangnya diganti menjadi uang atau menjadi barang lain. That's a request. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau nomor 53 jawabannya apa? Hayo. Ini kesimpulan teman-teman. Ya. Jadi kalau kamu baca teksnya baik-baik, mana ya? Clue-nya ada di sini. Ya kan, saya nggak bisa nyoret-nyoret. Clue-nya ada di baris ketiga. The technology inclusion allows what were local inventories of unique items to be available worldwide. The resale business, as it is known, has scaled up. Kata scaled up di situ yang berarti rise and success. Oke, jadi apa sih yang membuat resale business ini menjadi semakin naik dan semakin sukses? Nomor 53 apa teman-teman? Apa yang Teknologi. Yes, very good ya. Di situ kan di kalimat di baris ketiga di situ disebutkan the technology inclusion ya, peran serta teknologi membuat apa yang sebelumnya hanya sebatas lokal saja, hanya sebatas di daerah itu saja menjadi terkenal ke seluruh dunia dengan adanya teknologi. Oke? Jadi nomor 53 itu jawabannya adalah teknologi. Good. Dari soal 51, 52 dan 53 ada yang benar semua, teman-teman?
Ada yang benar semua? Jangan ngangguk-ngangguk. Saya nggak bisa lihat. Kamera kamu mati semua. Sebenarnya itu satu cara untuk ngasih tahu. Kenapa sih kameranya pada dimatiin? Padahal kan kamu cakep ganteng. Udahlah, nyalain aja kameranya. Teman-teman kamu juga kangen kok ketemu kamu. Asyailah. Oke, itu tukang bakso lewat lagi, teman-teman. Oke. Soal nomor 54 sampai Oh, iya udah. Oh, saya punya vocabulary, teman-teman. Gue lupa deh tuh nyampeinnya. Teman-teman, di soal nomor 53 itu kalimatnya bla 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 play an important role in the rise and success of resale business. Di sini saya mau memperkenalkan saja kata rise itu bukan nasi ya. Kalau nasi itu yang pakai huruf C. Kalau ini pakai S, jadi dibacanya rise, pakai Z, rise. Oke? Kata rise itu bisa berarti kata kerja atau verb, bisa juga berarti kata benda atau noun. Kata rise yang berarti verb itu artinya naik, ya, sama seperti sunrise. Oke? Naiknya naik sendiri. Oke? Kemudian rise juga bisa diartikan sebagai kata benda, contohnya di kalimat ini yang berarti peningkatan. Oke? Nah, teman-teman, di soal nomor 53 di situ ada kata sukses. Kadang-kadang kita suka menyalahartikan kata sukses berarti sukses. Salah ya, teman-teman. Jadi kalau kamu mau ngedoain orang gitu, Budi sukses ya PTN-nya, sukses ya UTBK-nya, sukses ya, itu bahasa Inggrisnya bukan be success, ya, tapi be successful. Be successful. Pakai full, ya. Karena dalam bahasa Inggris kata sukses itu berarti kesuksesan. Makanya kalimatnya bilang technology plays an important role in the rise and success, ya. Dia merupakan peran penting dalam peningkatan dan kesuksesan resale business, ya. Jadi kalau kata sukses apa dong bahasa Inggrisnya? Sukses itu bahasa Inggrisnya successful. Ini yang berarti adjective. Adjective itu adalah kata sifat, ya, yang berarti sukses. Jadi kalau kamu mau mendoakan orang, Budi, sukses ya UTBK-nya. Budi, be successful on your test. Gitu teman-teman, ya. Oke, so that's for 51 until 53. Sampai di sini dari teksnya dulu, teman-teman. Dari teksnya dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, maksud saya ini, do you have any difficult words? Do you find any difficult words? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Nah, loh. Tadi udah ada sempat nanya ya, kata chip away. Nanti juga saya sebutkan. Tadi, apa artinya chip away yang barusan nanya? Chip away artinya apa? Ingat nggak? Menyingkirkan. Yes, betul. Menyingkirkan. Kadang-kadang dia juga, bukan kadang-kadang. Sinonimnya adalah get rid of. Get rid of. Get biasa GET, rid RID, get rid of OF. Ya, get rid of. Oke, coba. Tadi thrift store sudah tahu ya artinya ya. Nah, ini apa artinya nih? Inclusion. Inclusion apa? Ada yang tahu? Oke,
Inclusion berasal dari kata include, yang artinya memasukkan atau mengikut sertakan. Inclusion itu artinya peran serta. The technology inclusion, peran serta teknologi, nah gitu artinya. Ya. Terus ini deh yang gampang deh. Ini apa? Banyak Tersedia. jualan di depan rumah gue. Tersedia, iya betul ya. Good. The resale business as it is known has scaled up. Iya, salah kan gue. Has scaled up. Scale up itu apa teman-teman? Scale up? Nanti habis ini saya mau nanya ini nih. Ini istilah ekonomi, teman-teman. Oke? Scale up itu sama dengan increase. Increase itu artinya apa? Meningkatkan. Yes, meningkat. Ya. Jadi scale up juga artinya naik, meningkat. Ya. Kemudian ada kata venture capital dengan private equity. Teman-teman, ini pengetahuan umum ya. Venture capital dengan private equity itu sama-sama penanam modal. Ya, bedanya kalau venture capital itu penanam modalnya di luar dari pemilik bisnis. Ya, jadi misalnya gini, teman-teman mau teman-teman mau buka usaha warteg, ya. Kamu pemilik wartegnya. Kamu nyari modal dari orang lain, misalnya kamu minta orang tua kamu untuk modalin, kemudian kamu ngajuin proposal ke perusahaan penghasil sayuran misalnya untuk ngemodalin kamu. Nah, venture capital itu adalah pemodal di luar owner. Ya, jadi kalau yang punyanya adalah saya, yang disebut sebagai venture capital adalah orang tua saya dan perusahaan-perusahaan penghasil bahan makanan. Mereka venture capital. Saya hanya mengelola modal yang mereka kasih. Jadi venture capital adalah penanam modal di luar owner. Nah, kalau private equity itu adalah penanam modal mandiri. Ya, jadi saya yang punya wartegnya, uangnya dari saya, bangunannya saya yang punya, bahan makanannya saya juga yang beli. Nah, itu namanya saya adalah private equity. Jadi saya menanamkan modal saya sendiri. Ini istilah umum ya, teman-teman. Biasanya digunakan dalam dunia ekonomi. In case kalau misalnya nanti kamu dapat teks tentang kegiatan ekonomi atau mungkin tentang bisnis, kemudian kamu menemukan istilah ini, venture capital dengan private equity, itu artinya penanam modal. Yang satu penanam modal selain owner, yang satu adalah penanam modal mandiri. Oke. Ya, sampai situ dulu deh. Nanti kalau misalnya ada kata-kata sulit yang lain, teman-teman silakan share di ini aja ya. Silakan share di message, silakan langsung tanyakan ke saya. Oke? Yuk, kita ke soal nomor 54, 55, dan 56. Silakan teman-teman lihat soalnya dulu. 54, 55, 56. Nomor 54 nanyain apa? Nomor 54 apa yang ditanyakan? Pokok pikiran. Yes, cukup mudah ya. Nomor 55. Wah, ini 3 soal ini pertanyaannya baru semua ini. Dari tadi saya jelasin ternyata nggak keluar.
Nomor 55. To whom is the text likely intended? Apa sih yang ditanyain, teman-teman? To whom? Teksnya ditujukan untuk siapa? Very good. Thank you very much. Betul ya? To whom artinya untuk siapa. Untuk siapa teks ini likely kemungkinan intended ditujukan. Ya. Jadi teksnya dibuat untuk siapa? Oke? Harus dibaca baik-baik. Nanti di situ teman-teman akan memahami, oh ternyata teksnya bukan buat orang yang begini ya. Ternyata teksnya buat yang begitu ya. Kalau nomor 56, apa sih yang ditanyakan? What is possibly the author's motive in writing the sentence? Itu nanyain apa ya? Maksud penulis? Yes. Ya, yang ditanyakan itu adalah kalimat itu maksudnya apa sih? Atau si penulis mau menyampaikan apa sih dengan menulis kalimat itu? Ya, motif itu sendiri artinya adalah alasan, teman-teman. Ya, kata motif in general artinya adalah latar belakang atau alasan. Oke, nomor 56 yang ditanyakan adalah kenapa sih si penulis kok harus menyebutkan itu? Saya tidak mencantumkan semua pilihan jawaban untuk 56 supaya teman-teman berlatih. Kalau tadi nomor 51 sampai 53 benar-benar saya tuntun ya. Soalnya artinya apa, pilihan jawabannya apa. Kalau sekarang saya hanya kasih tahu arti dari soalnya saja. Teman-teman, setiap mengerjakan soal bahasa Inggris, pastikan kamu membaca setiap pilihan jawaban. Ya, pilihan jawaban ya. Kalau untuk teksnya sendiri, yang penting kamu tahu teksnya tentang apa. Tapi kalau soal dan pilihan jawaban, kamu harus baca baik-baik. Kenapa begitu, Kak? Karena kadang-kadang jawabannya mirip-mirip, bahkan jawabannya benar semua. Kelihatannya. Tapi sebenarnya enggak. Ada satu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 54, 55, 56. Again, another 3 questions. That means another 6 minutes for you to read the text. Hati-hati teksnya lebih panjang ya. Tapi waktunya tetap sama. Oke? Okay? I give you 6 minutes to do number 54, 55, and 56. Sama seperti tadi ya teman-teman. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Boleh melalui message, boleh juga langsung lewat mikrofon. We have 6 minutes. We start from now. Silakan.
Sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, Carmen Papaluca itu mengadakan riset yang berhubungan dengan sosial media, penggunaan sosial media dan dampaknya terhadap perempuan muda. Ya, jadi she specifically focuses to young female. Ya, meskipun dia menyebutkan beberapa statement, ada yang menyatakan bentuk general, tapi dia fokuskan terhadap young female. That's why question number 54, the main idea of the passage, itu jawabannya jawabannya yang mana? Sorry. 54. Yang C. Yang C. Yang lain? Ada yang jawab yang A nggak? Jangan geleng-geleng, nggak kelihatan. Stefani ya. Stefani kenapa jawab yang C? Apa sih teman-teman bedanya antara yang A dengan yang C? Karena yang lain, ya, yang B, yang D, yang E, itu ruang lingkupnya terlalu luas. Ya, bahkan ada yang salah. Oke? Kenapa salahnya Kak? Yang B, dia bilang technology. This is not about technology. This is specifically about the social media. Ya, teknologi itu ruang lingkupnya terlalu luas. Teknologi yang dibahas di sini hanya social media saja. Kenapa yang D salah? Karena ruang lingkupnya terlalu luas, dia menyebutkan decreases people's standard behavior. Ya, people's standard behavior. Ruang lingkupnya salah, people, kemudian standard behavior. Ya, dia menyebutkan behavior pada saat di sini yang difokuskan bukan behavior. Kalau behavior itu terlalu luas, ya. Yang difokuskan social pressures put on women that have been part of culture. Social pressure saja, bukan behavior. Kalau behavior terlalu luas. Kemudian yang E itu tidak sesuai. Ya, dia menyebutkan students achievement, di teksnya dia tidak fokus ke student achievement. Jadi kemungkinan pilihan jawaban yang paling benar hanya yang A atau yang C. Kenapa yang C lebih tepat daripada yang A? Seperti saya bilang tadi, yang A ruang lingkupnya terlalu luas. How social media destruct females' life. Ya, di teksnya benar-benar disebutkan bahwa penulisnya fokus ke young women age 18 to 25. Ya. Kemudian ada juga beberapa, tapi hanya beberapa dia disebutkan, however, women who were slightly older, ya, mid 20s. Jadi dia menyebutkan wanita muda spesifik di usia sekian, ya. Di pilihan jawaban yang A,
dia menyebutkan female's life. Itu terlalu luas, ya. Makanya nomor 54 jawabannya yang C. Hati-hati buat teman-teman yang menjawab yang A. Nomor 55, ini bisa dibilang pertanyaan yang paling gampang. Ya, mungkin nggak teks ini ditujukan ke teacher? Lah, orang Carmen Lala Papa Lukanya aja teacher, ya. Jadi tidak yang A ya. Yang B kah? Tadi disebutkan jelas-jelas ini risetnya ke perempuan umur 18 sampai 25 ya, atau wanita yang sedikit lebih tua, maksudnya lebih tua dari usia tersebut ya. Dia tidak menyebutkan working moms specifically who have babysitter. Waduh, berarti saya tidak termasuk dong. Ya. Jadi bukan yang B juga. Yang C juga bukan, karena tadi sudah disebutkan bahwa ini fokus ke young women. Oke. Jadi jawabannya yang D atau yang E, teman-teman? Salah deh tuh gue. Teacher who teaches science, bukan. Yang B juga bukan. Kalau yang C, sorry. Saya tadi salah menjelaskan. Students who actively engage using social media. Termasuk nggak disebutkan? Usia 18 sampai 25. Termasuk nggak students actively engage using social media? Termasuk ya? Masuk ya yang C ya. Sorry, saya skip tadi. Ya. Jadi yang C dilingkarin dulu. Mungkin nggak yang D? Satu clue dulu. Adolescent. Adolescent itu apa ya? Anak Adolescent, remaja. anak remaja, teenager. Enggak. Kalau remaja, teenager. Adolescent. Ada istilahnya ya untuk people itu, teman-teman. Ada infant. Infant itu artinya baby, bayi. Kemudian ada toddler. Toddler itu anak kecil yang baru berjalan. Kemudian ada child. Kemudian ada teenager. Abis teenager itu adalah adult. Oh my god. Maaf. Ya, setelah teenager itu ada adolescent, kemudian baru adults. Oke. Adolescent itu satu stage setelah teenage. Jadi bukan usia belasan lagi ya, tapi belum menuju dewasa. Ya, jadi makanya di situ disebutkan ruang lingkupnya 18 sampai 25 tahun, itu yang dimaksud dengan adolescent. Ya, dibacanya adolescent. Alright. Pilihan jawaban yang D tidak sesuai. Meskipun usianya pas ya, 18 sampai 25, tapi bukan di situ targetnya. Salahnya di belakangnya. Adolescent who learn about applied technology. Justru ini untuk yang udah sering banget pakai teknologi, bukan yang baru belajar. Ya, jadi yang D tidak sesuai. Social media experts. Social media experts. Ya, expert itu apa sih? Expert itu apa? Ahli. Ya, expert itu adalah ahli. Oke, jadi ahli sosial media yang sedang melaksanakan penelitian. Kok nggak nyambung sih? Kenapa jadi ahli sosial media sih? Ya, nggak mungkin ya jawabannya yang E ya. Jadi nomor 55 itu yang paling sesuai adalah yang C. Oke. Right. 56. In particular, social media was having a significant negative impact on her students' mental health. Okay? Social media was having a significant negative impact on her students' mental health. Okay? Alasan dari penulis menyebutkan kalimat ini adalah yang mana, teman-teman? A, B, C, D, E. Yang mana?
Itu kalimatnya ada di paragraf pertama. Ya, jadi dia bilang, jadi si Carmen Papaluca itu worrying a trend with her student. Ya, jadi dia mengkhawatirkan tentang tren di siswanya. Trennya seperti apa? Bahwa sosial media itu bisa merusak, sosial media itu punya dampak negatif terhadap kesehatan mental siswanya. Jadi yang mana teman-teman? Bukan Kak. Yes. Kalimatnya aja udah mirip ya. People's awareness about social media use has negatively impacted on females' mental health. Oke? Right. Itu dia sedikit pembahasan, baru sedikit ya, karena saya kira saya bisa selesai satu persiapan. Jadi teman-teman, salah. Kamu masih ada kegiatan sekolah nggak sih? Teman-teman masih ada kegiatan sekolah nggak sih? Sampai tanggal 12 nanti masih ada kegiatan? Kayaknya nggak ada, Kak. Udah nggak ada ya? Jadi memang teman-teman full fokus di UTBK. Ada satu metode belajar yang mau saya sarankan untuk teman-teman. Kalau udah selesai belajar dari SG, kan kita belajar intensif ya setiap hari. Dari setengah 10. Dari setengah 11 ya, dari jam setengah 11 sampai jam setengah 3. Udahannya begitu selesai belajar, itu benar-benar teman-teman pakai buat istirahat. Ya, capek Bo, 2 kali 90 menit belajar terus, dipakai istirahat sampai nanti sore, makan malam. Kemudian jika teman-teman memang masih memiliki tenaga cukup untuk belajar lagi nanti malam, upayakan untuk tetap belajar ya. Metodenya seperti apa? Ini yang saya lakukan dulu teman-teman waktu saya persiapan menghadapi SPMB. Kalau gue dulu namanya SPMB, kalau kalian UTBK, kalau gue SPMB. Jadi saya selalu mengerjakan satu soal, hanya satu soal dari setiap mata pelajaran. Ya, kalau dulu saya SPMB mata pelajarannya ada matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian karena saya sosial, jadi saya punya sejarah, ekonomi, geografi, dan IPS terpadu. Kalau dulu namanya IPS terpadu, oh my god, jadul abis, Bu. Nah, setiap selesai dari kelas intensif, saya istirahat, kemudian belajar saya adalah saya mengerjakan satu soal dari setiap mata pelajaran. Jadi ada 7 soal yang saya kerjakan di luar kelas intensif saya. Cuman 7, karena dulu gue pelajarannya ada 7. Kalau teman-teman mungkin sedikit lebih banyak ya, karena sains aja udah ada fisika, kimia, biologi, matematika, IPA. Ya, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada nggak tahu, ada tuh pelajaran kalian luar biasa pokoknya. Ya, ini hanya saran saja. Oke, lah Kak, kalau bahasa Inggris gimana ngerjainnya? Kerjain aja satu soal, baca teksnya, terus kerjain satu soal. Itu 1 hari. Besok baca lagi teks yang sama tapi kerjain soal selanjutnya. Besoknya lagi begitu lagi sampai nanti ketemu sama guru bahasa Inggris, kamu pasti udah banyak tuh ngerjain soalnya. Gitu teman-teman. Itu salah satu metode saya yang dulu saya lakukan dan alhamdulillah efektif. Ya, karena buktinya bisa lolos dan saya bisa duduk di sini cerita sama kalian. Ya, semangat ya teman-teman. Sekali lagi UTBK itu soalnya memang dibuat untuk menggugurkan. Jadi wajar kalau susah. Ya, keputusan kamu mau jadi yang lolos atau mau jadi yang gugur. Okay, that's the reality. Thank you very much, Simon, Stefania, and then Abian, Nicholas, Simanjuntak, for coming to the class, for doing all the tasks. Thank you for your attention. Good luck for your UTBK. I'll see you again later. Goodbye. Terima kasih. Oke, Terima Kak. kasih. Thank you, Kak. You are welcome. Thank you very much.
Kakak ini absennya gimana? Udah Kak, udah aku absenin, tenang. Kalau agenda? Agenda sampai mana Kak tadi? Persiapan 6, nomor 51 sampai 56. Nomor berapa Kak, maaf? Persiapan 6, nomor 51 sampai 56. Oke, thank you Kak Mayang. Oke, aku leave ya. Iya, siap Kak. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.